akan membahas mengenai media sosial yang kita gunakan sehari-hari, yang biasanya untuk posting, mungkin untuk kesehariannya kita, bisa untuk kita lakukan atau kita gunakan untuk ajang kita promosi dan juga berkomunikasi antara teman-teman yang mungkin sudah kenal lama gitu tapi ya, atau teman-teman yang dulunya teman SD yang udah lama secara istilahnya tatap mukanya nggak pernah ketemu, kita ketemunya di media sosial untuk tadi kayak pernah nggak sih teman-teman, Yuni juga, kita ingat sama temen terus tiba-tiba kita kepikiran kayak apa ya dia ya, coba-coba cari tuh di Instagram, lamanya kita masukin tuh ketemu, pernah nggak? Iya, aku pernah sekali atau 2 kali seperti itu, dan kayak ternyata dia sekarang kerja di sini dekat kantor dan sebagainya. Jadi ternyata banyak juga manfaat dari media sosial untuk menjalin tali silaturahmi gitu ya, yang terputus mungkin dan akhirnya bisa ketemu lagi. Jadi macam-macam sih Kak Yuni. Cuman siang ini kita masih khusus untuk membahas kaitannya tentu dengan aktivitas teman-teman sekalian di Young Living nih. Yes. Dan apaskah itu, kita langsung mulai aja deh ya. Yuni, nah ini dia nih. Oke, kalau kakak tahu platform media sosial itu benar-benar banyak, beragam banget ya sebenarnya. Nah, salah satu mungkin untuk pengguna yang paling besar untuk saat ini mungkin kita kenalnya dengan Instagram. Kemudian dulu sebelum Instagram ini melejit gitu ya, penggunanya kita punya Facebook. Atau mau flashback lagi belakang? Lagi ada ingat dulu kita punya apa? Ada yang tahu kan media sosial mungkin teman-teman? Apa sih setelah Facebook? Friendster. Terus sebelum itu ada lagi sebelum Friendster. Itu ada Friendster tuh. Kayaknya Kak Susi ini seberapa api? Iya, seangkatan kita tuh Kak Susi. Kita seangkatan ternyata ya, Friendster ya. Yang sempat ada lagi, Pi. Ada lagi. Yang merah-merah itu logonya. Yang logonya merah ya, kok ada yang kayak singkatan itu? Nah itu benar. Oh ya Pet, tapi Pet itu kayak cuma foto-foto doang, bener nggak sih ya zaman dulu ya pemanfaatannya dulu aku punya loh Pet. Aku juga punya. Pet punya, Friendster punya. Terus SMA kenapa Kak Siska? SMA kenapa Kak Siska? Oh dulu SMP dia bilang, alah kamu SMP aja ngaku-ngaku di muda-mudain, SMA Kak Siska pasti SMP. Atau SD, udah pakai. Mau maaf aku muda papir katanya Kak Susi ya, biarlah kita kasih lah ya kan ya. Dia mau bilang muda bolehlah Kak Susi. Oke, terus lanjut ya. Selain media sosial kita juga mungkin punya namanya media komunikasi nih. Betul. Pasti sekarang udah tiap hari kayak dipakai ya, untuk calling, untuk message gitu ya, pesan-pesan gitu ya di teman-temannya. Kita punya Telegram sama juga WhatsApp. Iya, nih teman-teman di sini Yuni dan teman-teman di sini yang mengaku Gen Z gitu ya. Yang tidak mengalami, tidak punya handphone dan semua media sosial itu tidak ada, pasti bingung kan orang zaman dulu itu gimana terhubungnya ya, janjiannya gimana gitu ya. Kita dulu mengalami itu dan baik-baik aja loh, kayaknya pas punya media sosial kayak pertama tuh malah kok ganggu apa sih nih gitu. Oh dulu tuh malah kayaknya enak gitu loh, hidup gak ada yang nelpon nih. Pager kan ada bikin janjian, pager kan juga baru kemudian datang. Cuma seru sih kalau nggak punya sosial media dulu ya. Tapi sekarang ternyata kita kalau nggak bawa handphone, nggak ada media sosial kita kan tuh kayak ketinggalan kan. Benar. Kayak aduh, ayo mendingan pulang deh ngambil kayak katak tepurung. Kayak katak tepurung dia apa ya. Terus apalagi nih Kak Yuni ini kan platform media sosial yang akan kita bahas nih ya, fokus kita ke 4 ini aja ya, kita nggak mau ke banyak-banyak. Karena sebenarnya kalau Kak Yuni kan pasti ada yang gambar burung itu Pak? Twitter. Kalau sekarang ganti nama jadi X. Ya, tadi udah daftar sama Papi sih, aku lupa namanya. Soalnya aku punya si X itu. Oke, kita bahas lagi nih Papi. Selanjutnya, nah ini dia nih. Nah, kita tahu nih Papi, ternyata media sosial tuh bukan cuma untuk sharing keseharian kita juga, tapi bisa kita gunakan sebagai promosi dan juga komunikasi dengan ya teman baru, teman lama, atau teman-temanan gitu ya, yang bisa kita lakukan. Nah, merupakan salah satu komponen yang sering digunakan guna mengembangkan bisnis. Tentunya teman-teman udah merasakan mungkin manfaatnya ya dari media komunikasi dan juga media sosial. Untuk aja misalnya teman-teman atau kakak-kakak di sini, misalnya mau approach untuk calon prospeknya gitu ya. Kemudian untuk promosi nih tentang Young Living atau ya
menginformasikan bahwa teman-teman merupakan salah satu brand partner yang Living, kan bisa di bio-nya gitu kan. Betul. Saya adalah brand partnernya yang Living Indonesia dengan nomor ID sekian gitu bisa. Yes. Jadi kalau mau kita juga punya mungkin tambahan di bio kan kayak Linktree ya Pak ya, bisa dia aliansi kemana-mana gitu ya, terintegritas kemana gitu ya dengan media sosial yang lain gitu. Yes, Itu betul. juga saking teknologi yang udah semakin berkembang dan maju untuk saat ini. Benar. Kemudian promosi dan komunikasi juga merupakan salah satu upaya untuk menarik. Nah tadi kita punya misalnya punya prospek, kita punya pelanggan atau teman-teman mungkin punya klien yang customer yang mau dituju gitu ya. Kemudian promosi dan penjualan melalui media sosial semakin marak. Ya, itu kita lihat saat ini. Kita nggak menutup mata untuk hal ini teman-temannya. Dengan berkembangnya ya platform media sosial saat ini yang kita tahu saat ini gitu ya. Kemudian merupakan platform untuk komunikasi dengan tim dalam organisasi. Nah, kalau misalnya biasanya lewat komunikasinya lewat WhatsApp atau Telegram, mungkin melalui media sosial misalnya dari DM-an dulu ya sebelum ke media komunikasi kan bisa jadi DM nih, aku Mbak mau tanya-tanya dikit dong, boleh kan ada bisa di direct message dulu ya di sana ya. Nah itu makanya kalau dulu kan kita sosial media waktu awal-awal ada nih kita kan cuma untuk pamer yuk, lagi makan apa jalan-jalan gitu ya. terus begitu lagi ngapain gitulah flexing dikit lah tuh di sosial media ya kan. Tapi sekarang ternyata makanya semakin berkembangnya dunia bahwa semuanya sekarang menjadi digital dan terlihatlah bahwa ternyata orang itu terhubung loh sama media sosial dan ternyata follow-followan itu bagus loh untuk kita kemudian menyebarkan informasi. Makanya timbullah ilmu kayak media sosial for business misalnya atau berjualan melalui media sosial atau apapun itu sehingga akhirnya media sosial sudah berubah bentuknya menjadi suatu media yang tidak hanya untuk sosialan kita itu tapi juga untuk berbisnis. Inilah makanya promosi dan komunikasi itu penting karena yang dijangkau dengan media sosial itu bukan kalau kita dulu belum ada media sosial kita tatap muka baru bisa komunikasi kan. Benar. Atau telepon, tapi sekarang dengan kita posting kesebarlah ke semua orang ya dan itulah makanya kenapa kita perlu branding dengan menggunakan sosial media ini karena disitulah kita kemudian kemungkinan bisa mendapatkan prospek, mendapatkan klien baru, teman baru dan akhirnya bisa menjadi tim dan bahkan mungkin calon diamond kita. Makanya ini penting banget kita promosi dan komunikasi kita manfaatkan media sosial sebesar-besarnya. Jadi pengelolaan di media sosial dan komunikasi juga penting ya Pak Pia. Karena kita nge-approach orang kalau di media sosial tidak mengenal namanya ruang waktu, ruang tempat, jangkauannya, kemudian ya tadi waktu tempatnya nggak kelihatan ya nggak, maksudnya tidak ada kayak nggak ada border lagi gitu ya, nggak ada sekat lagi gitu ya. Seketika langsung apa yang kita tulis atau kita bikin video atau kita post itu pasti terlihat dan terbaca orang. Itulah makanya perlu hati-hati kan karena sekarang dulu mulutmu harimaumu sekarang jempolmu harimaumu. Jadi kita posting lah yang baik-baik saja. Kalau dalam hal kondak yang kompleks saja. Gitu. Nah, Yun, apa nih Yun? Kita tahu nih ternyata ada dua tipe platform media sosial yang kita kenal secara umum. Nah, yang pertama kita open dari yang namanya platform terbuka dan juga platform tertutup. Nah, kemudian apa sih bedanya tertutup dan terbuka? Nah, kita akan bahas lebih lanjut ya Pak Pia saat ini ya. Yang pertama nih yang kalau terbuka tentunya kakak pasti udah paham banget pastinya ya. Ya ini adalah media sosial kita dapat diakses oleh siapapun yang punya akun media sosial tersebut. Jadi melalui platform media sosial yang sama. Kemudian informasi yang disampaikan memang ditujukan untuk konsumsi publik, teman-teman. Jadi bukan yang tidak dipublish gitu ya, itu yang nggak boleh seharusnya ya. Kemudian karena kita ngomongin tentang kita sebagai di ranahnya brand partnernya yang Living, tentunya harus sesuai dengan conduct dan compliance-nya harus apply. Betul, harus sesuai. Sedangkan yang tertutup ini? Jadi kalau tertutup, teman-teman mungkin pernah lihat ada misalnya suatu akun yang kita nggak bisa lihat akses feed-nya, mungkin IG story-nya, nah itu namanya secara tertutup, jadi hanya bisa diakses atau dilihat
dengan seizin dari pemilik akun tersebut. Betul. Jadi kita diterima dulu nih, dikonfirm dulu nih sama dia atau si pemilik akunnya, kita bisa masuk ke akunnya tersebut, baru kita bisa melihat aktivitas di dalamnya. Nah, itu namanya apa tuh? Kok tertutup? Close Dulu. environment. Betul ya, dua tipe ini sih sebenarnya teman-teman pasti sudah paham lah dan bukan sesuatu yang aneh. Cuman kenapa kita tonjolkan di sini karena kita tahu bahwa caranya komunikasi teman-teman dengan timnya atau dengan klien tertentunya itu mungkin ada tujuan-tujuan tertentu. Jadi tidak semuanya bisa terbuka. Mungkin ada sesuatu yang pengen kita keep untuk certain group saja. Ya, jadi ada sesuatu yang kita pengen tidak semua orang tahu. Nah, itulah gunanya si close group environment ini, dan itu juga perlakuannya harus hati-hati walaupun close group, Ya, tapi kadang-kadang terbuka juga gitu terbuka sama juga orang-orang semua. di dalam grup tersebut gitu ya teman-teman. Nah, oleh karena itu kita lihat lagi nih apa sih close group itu, apa nih Kak Yuni? Oke, kalau close group environment tadi ya Papi ya, merupakan suatu grup tertutup. Jadi benar-benar sifatnya tertutup di dalam media sosial yang bisa di-create atau diciptakan atau dibuat untuk kepentingan anggota di dalam Nah, grup tersebut. tuh hanya untuk Gitu. kepentingan anggotanya saja ya kan, jadi terbatas. Jadi selektif ya Papi ya sifatnya. Selektif. Nah, ini berarti yang nomor 2 tuh kan Yun? Ya, benar. Jadi anggota di dalam grup tersebut merupakan tim di dalam organisasi yang berkepentingan atau terkait dengan kegiatan di dalam grupnya. Contohnya kita mungkin ya anggota grupnya kita di organisasi. Contohnya kalau di kita ini YLID Education, benar nggak? Ya. Instagram kita itu termasuk tertutup kan itu Benar. bos. Karena Yuni selalu setiap saat ketika ada yang DM, saya mau dong jadi bisa masuk ke dalam YLID Edu. Sama Kak Yuni dicek dulu, benar nggak dia adalah brand partner yang living. Dia diminta untuk memberikan nomor ID-nya. Kalau ternyata dicek benar ada, baru boleh masuk. Boleh kan? di-confirm. Jadi nggak sembarangan boleh masuk. Nah, itu adalah close group karena memang ada edukasi-edukasi yang hanya kita tujukan ke brand partner yang living. Terus nomor 3, Yun, apa? Ya, tadi karena sifatnya dia tertutup ya Papi ya, berarti akun ini atau grup ini diciptakan atau dibuat untuk wadah komunikasi, untuk berbagi informasi yang sifatnya sensitif Nah, dan atau rahasia. rahasia. Itu dia. Pasti agak ini banget ya, agak Ya, maksudnya agak apa sih emang harus benar. Tapi kan memang kadang-kadang ada komunikasi teman-teman yang mungkin punya entah close group environment di dalam Instagramnya atau kemudian di dalam WhatsApp-nya yang dikumpulin, ini hanya untuk core team. Karena core teamku inilah yang boleh tahu mengenai hal ini. Jadi tidak semua orang di-share gitu loh. Benar. Jadi hanya si core team ini. Jadi memang rahasianya mungkin bukan rahasia-rahasia seperti apa, tapi terkait dengan kegiatan aktivitas yang living pasti ada sesuatu yang ini hanya certain people yang boleh tahu. Gitu ya. Nah, itulah makanya dibikin grup-grup itu. Makanya pemilihan anggotanya juga Papi ya. Ini lanjut ke nomor 4 ya, ke poin nomor 4. Nah, pemilihannya juga secara verifikasi dan juga edukasi yang sudah diberikan mungkin sebelumnya di media komunikasi atau ya mungkin sempat DM-an. Nah, dipilihlah. Jadi sifatnya memang verifikasi harus jelas-jelas sih. Siapa aja sih boleh masuk, siapa aja sih bisa menerima informasi yang ada di dalamnya. Yes. Kan kadang-kadang ada tuh mungkin Facebook group atau IG group untuk core team, IG group untuk yang ikut challenge Bali Bound. Mungkin satu grup kita ada 10 orang nih, yang kayaknya on track nih. Aku bikinin biar informasinya tepat sasaran kan seperti itu ya. Nah, itu kan jadi ada proses verifikasi dan edukasi. Yang pasti di edukasi itu dikatakan bahwa yang ada di dalam grup ini nggak boleh keluar loh ya. Ini hanya untuk konsumsi kita, misalnya edukasi seperti itu. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Oke nih Papi. Nah, Instagram nih yang paling utama. Kamu Instagramnya apa ini? Ada. Mungkin Papi mau sharing nama akunnya, cuman ini sifatnya tadi kita punya public, kita punya namanya private atau istilahnya sifatnya tertutup. Nah, kita akan bahas lebih lanjut ya Papi yang mengenai apa sih Instagram private ini kan gitu kan. Kalau punya saya sih terbuka, jadi teman-teman bebas kalau mau follow saya. Boleh, nanti teman-teman mungkin ada sebagian dari kakak sini udah follow Papi malah udah. Ada yang tidak mau follow saya.
Apa ini? Oke, nah kalau kakak-kakak bisa lihat di layarnya kakak sudah ada nih kurang lebih ada 4 poin ya terkait dengan perbedaan antara Instagram yang public sifatnya dan juga private. Yang pertama nih kalau dari kategori ini yang bisa follow siapa sih? Gitu kan. Oh ya, Ya, kalau public ya semua orang yang punya akun di Instagram ya bisa follow atau bisa betul. ngelihat kesehariannya kita. Iya, Ya. Cuman kalau sifatnya tadi private atau tertutup, jadi hanya orang-orang yang tadi yang udah jadi follower sebenarnya yang bisa betul. melihat keseharian kita. Nah, kalau dilihat dari kategorinya, siapa yang bisa melihat akun private yang kamu follow dan yang follow kamu, tadi kalau sifatnya public atau terbuka, semua orang yang punya akun di Instagram. Nah, kalau untuk yang private ya, cuman followernya kita aja yang bisa melihat. Kemudian siapa yang bisa melihat foto dan video dalam feed dan profil kamu? Ya, balik lagi kalau sifatnya terbuka, jadi setiap orang yang punya akun di Instagram bisa melihat profil dan feednya kita juga. Kemudian kalau untuk private ya hanya followernya kita aja. Kemudian siapa yang bisa membagikan foto video kamu ke orang lain di Instagram? Nah, kalau sifatnya terbuka, semua orang yang ada di Instagram, jadi ya yang di IG atau kecuali kita atau teman-teman atau kakak-kakak sini mengupdate nih settingan di akun Instagramnya atau media sosial yang lainnya. Kalau Yes. di sifatnya private ya followernya kita bisa, kecuali kamu jadi balik lagi ya settingannya juga Betul, ya. kita bisa setting di situ. Itu ya, jadi kita paham ya bahwa memang ada hal yang harus kita private kan. Jadi kalau kata Kak Susi sekarang private pun kebuka. Nah itu yang makanya tadi dibilangin bahwa kita butuh edukasi, kita butuh verifikasi siapakah orang-orang ini dan mereka harus paham bahwa yang kita sampaikan di sini sifatnya adalah private dan memang kita yakin yang masuk ke dalam situ paham nih sama apa yang akan kita sampaikan dan tahu bahwa ada hal-hal yang tidak sebaiknya tersebarluaskan gitu ya. Nah, jadi Oke, kalau Facebook group, nah kamu pasti nggak familiar. Punya Facebook nggak sih, Yun? udah lama nggak dibuka, jadi saya tidak familiar dengan Kalau Facebook. teman-teman di sini punya Facebook nggak? Atau ada yang masih? Masih punya Facebook nggak? Kak Ayu mungkin atau Kak Eka. Kayaknya Kak Susi masih ada deh Facebooknya. Kak Susi kayaknya masih ada Facebooknya. Karena dari Friendster aja beliau udah ada. Iya, benar. Dia karena dia seangkatan lah sama saya, berarti dia tahu lah Tuh, Facebook dan Friendster ada. tersebut. Kak Nika juga ada. Kita punya tuh, saya pun Punya. punya, tuh kan rata-rata masih pada punya loh. Ini ya kalau kita generation X ini kita punya memang, ya kan Kak Susi, Kak Siska juga Nika? nih, Facebook ada dong. Oke. Iya ya, berarti punya ya. Nah, kalau di Facebook itu ada namanya Facebook Group Uni. Jadi selain kayak kalau di Instagram itu yang terbuka itu adalah halaman utamanya si Facebook, tapi bisa bikin grup-grup dan itu bisa bikin grup banyak di dalam Facebook Group. Jadi saya ingat sekali dulu saya punya Facebook Group itu bisa sampai 10 karena masing-masing adalah untuk training. Dan misalnya teman-teman punya Facebook nih, kemudian mau bikin Kulwap. Nah, Kulwapnya tapi pakai Facebook. Dibikinlah grup kuliah namanya Kulwap ya, WhatsApp ya. Ya, kenapa nggak bikin Facebook? Dibikinlah grup untuk training, katakan training PEP. Nah, misalnya seperti itu, atau ada training mengenai komplain. Nah, itu bikin grup-grup bisa, dan grup tersebut bisa dibubarin, diisi lagi, dibubarin, diisi lagi dengan isi materi yang sama. Jadi sebenarnya tinggal namain orang, ini lo baca aja nih ya, gitu. Jadi enak banget gitu ya dengan adanya Facebook Group ini, dan kita bisa buat halaman utama kita untuk menarik orang dan kemudian kita masukkan ke dalam Facebook Group. Oke, Gitu. berarti 2 poin ini ya Papi ya? Yes, Saya. betul sekali, 2 poin ini yang utama deh. Terus kemudian, nah, Oke, bedanya nih antara Facebook yang sifatnya di umum, nah sama yang sifatnya di yang grup. jadi Kalau bedanya tuh kalau yang umum itu ya umum yang kemudian orang bisa lihat secara umum, bisa melihat halaman kita seperti kayak kita punya rumah, ini halaman kita tuh terbuka tuh. Makanya kita bikinlah halaman kita tuh nampak indah dan mengundang orang untuk kayaknya masuk ya, kayaknya rumahnya menarik deh, kayaknya isinya menyenangkan. menyenangkan. Nah, kemudian kenapa orang itu kita bikin branding kita semenarik mungkin? Ya karena kita pengen orang mengenal branding kita, orang pengen mengenal kita, pengen masuk ke dalam halaman kita, pengen berteman dengan kita di Facebook.
Once mereka kenal dengan kita di Facebook, mereka mulai melihat aktivitas kita. Oh, ternyata dia yang living. Oh, ternyata dia sering bikin acara seru. Oh, ternyata manfaat oilnya tuh banyak ya, gitu di kan. share-share juga ya. Di-share juga kan. Oh, ternyata. Nah, lama-lama orang-orang yang follow kita ini yang berteman dengan kita yang tadinya tidak berminat sama sekali mengenai essential oil, karena branding kita berhasil di halaman utama yang kebuka itu, kemudian orang, ih, aku pengen kasus sih, ini yang living ya. Gimana sih caranya kalau saya mau beli? Oh, saya bisa jadi member. Oh, kok jadi member gimana? Nah, kemudian dia tertarik nih masuk. Begitu masuk, Kak, aku ada Facebook group kelas untuk pengenalan oil-oil buat pemula. Nah, dan masukin deh tuh ke grup cemplung gitu. Jadi kupas tuntas mengenai mungkin oil-oil yang ada di PIP ya. Oh, enggak, kalau Kak Susi, Kak, kan sudah jadi member baru. Kita di sini ada kelas mengenai conduct and compliance. Silakan masuk ke kelasnya cemplung gitu. Kak Susi bilang OTW bikin Facebook group. Oke. Oh. Mantap ya. Jadi Facebook group itu materinya udah bisa diisi tuh teman-teman. Jadi tinggal masukin orang, dia suruh baca, nanti tinggal tanya udah baca belum, sudah paham yang ini belum, ini udah belum gitu. Atau mau Bisa bahas langsung isi dari materi yang udah dikasih Iya, mungkin ya. betul banget. Tidak semua teman-teman dalamnya mungkin ngerti dengan isinya gitu atau paham ya. Betul. Pokoknya seru deh punya Facebook group dan itu bisa banyak banget gitu ya. Nah, Telegram. Telegram nih kan salah satu komunikasi yang dipakai selama kita di yang living, salah satunya Telegram. Ya nggak sih, kita masih kan? Masih Kamu sharing-sharing Telegram kan kalau training? itu KKI. Oh, itu Kak Indri ya. Oke. Nah, ini gimana nih Telegram? Oke, nah kalau Telegram juga hampir sama kayak Facebook ya, dia ada sebutan dengan Telegram Group nih Papi, yang merupakan salah satu fitur yang Telegram punya pada aplikasi Telegram tersebut, yang gunanya adalah untuk menampung banyak anggota dalam satu ruang obrolan, jadi dalam room chat gitu ya. Jadi hampir sama kayak WhatsApp sebenarnya sifatnya mungkin, tapi orang-orang yang bisa masuk lebih banyak nih yang bisa join di dalamnya, dalam grupnya. Kemudian biasanya untuk diskusi dengan banyak orang dengan kesamaan latar belakang tertentu. Ya, tadi latar belakang kita kan kebanyakan adalah sebagai mau kenal lebih jauh tentang essential oilnya gitu kan. Supaya punya ya kayak yang living gitu ya. Atau untuk grupnya sendiri teman-teman mungkin di organisasinya yang mungkin sudah punya ribuan ini ya downline gitu ya kakak-kakak sekalian. Nah, Telegram ini salah satu yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan diskusi sebenarnya. Dan kalau nggak salah nih ya, Telegram itu, correct me if I'm wrong ya, kalau nggak salah nih, Telegram kalau kita masukin, ini kita udah punya grup nih, udah ngomong panjang banyak, terus baru inget, Juni masukin terus kamu aku masukin nih ceplok, kamu bisa manjat. Ya, Manjat masih. kemana ya? Mungkin kakak-kakak yang aktif di Telegram tahu maksudnya apa, Mir. Bisa manjat ke pembicaraan sebelum-sebelumnya. Kalau di WhatsApp, kamu baru masukin kan udah kan, kamu baru bisa lihat di bawahnya pada komunikasi. Itu maksudnya manjat ya. Dia bisa manjat ke atas, kalau nggak salah gitu. Kalau nggak salah ya, coba nanti tunggu konfirmasi teman-teman. Coba Telegram ini juga menarik sih, gitu kan? Ya karena banyak. Pokok yang penting informasi kita kesampaian, dan kalau ini bentuknya grup, pastikan memang orang-orangnya sudah terpilih. Ya, yang pembahasannya apa ya itu yang harus kita sesuaikan teman-teman. Alright. Terus kemudian kita bahas selanjutnya nih fungsi grup Telegramnya nih. Ya, jadi merupakan saya tadi sarana atau ruang untuk berinteraksi dan berdiskusi dengan anggota lain tentunya. Berarti karena sifatnya Telegram ini ada yang satu arah dan dua arah, sama kayak WhatsApp juga sebenarnya ya Pak. Ya, jadi tergantung nanti settingan yang teman-teman gunakan. Tapi kalau memang untuk sarannya untuk diskusi otomatis harus dua arah karena kan kita butuh pendapat orang lain di dalamnya gitu ya. Betul. Kemudian untuk menambah relasi, jadi teman-teman baru ya karena kan disatukan dengan orang-orang yang baru tadi memiliki kesamaan latar belakang tadi ya pencinta oilers gitu ya. Kemudian satu pencinta oil atau ya teman-teman mungkin sini bosen kalau cuma di views aja seperti kita di belakang ini ya. Bosen kalau cuma menggunakan secara topikal aja. Jadi saya mau explore lebih jauh nih, kreativitas saya harus digali nih. Jadi sama-sama bisa bereksplor gitu ya dengan oilnya teman-teman. Itu mungkin ya buat kelas namanya do it yourself atau DIY gitu ya. Jadi atau bisa dapat informasi updatean terbaru nih dari anggota lainnya. Mungkin teman-teman bukan orang yang senang buka email ya, yang nggak tiap hari buka email. Ya kita tahu bahwa
yang living untuk update informasi melalui MailChimp ya Bapak ya. Mungkin teman-teman ada yang rajin nih apa yang MailChimp ya teman-teman update lagi. Iya melalui tadi sarana grup yang kita punya saat ini. Tadi kan karena di MailChimp sifatnya bisa jadi ada video, ada flyer, ada gambar. Nah, itu bisa di-sharing. Walaupun mungkin ukurannya ada yang gede-gede, kadang-kadang mungkin tempat yang lain nggak bisa di-upload, di sini bisa di-upload gitu ya. Kita ingat ya dulu kalau sharing gambar Apa? Foto lah, foto pada maunya di-sharingnya lewat Telegram karena nggak turun tuh. Iya. Apa namanya kualitasnya. Tapi sekarang kan WhatsApp juga udah punya WhatsApp HD kan. Yes, benar. Jadi teknologi berkembang, semuanya ikut jadi ya. Nah, ini WhatsApp grup nih yang pasti banyak digunakan oleh teman-teman. Dan tiap hari kalian dilihat juga ya. Bener tuh, nampungnya sekarang bisa 1024. Ya, kalau dulu kan nggak sampai segitu ya. Iya, karena tadi teknologi berkembang. Orang mungkin ya? Diterima juga mungkin saran-saran dari penggunanya gitu ya. Kok aku cuma segini sih bisa, padahal aku punya teman-teman yang sampai 10.000 gitu kan. Kok kalau ya. sama Telegram, wah panas dong, kira lo gitu. Langsung deh gue bikin 1020. Benar, jadi untuk saat ini memang bisa kurang lebih menampung 1024 peserta ya. Mungkin di waktu yang akan mendatang mungkin bisa lebih lagi ya, tergantung teknologi. Harapannya kita ya. Perkembangan zaman juga nanti ya. Nah, di mana jumlah ini dikumpulkan hanya di dalam satu aplikasi loh teman-teman. Kemudian para anggotanya bisa saling tadi ya, hampir sama dengan memang gunanya media komunikasi. Jadi memang untuk komunikasi, kemudian untuk berbagi informasi, untuk berdiskusi secara online. Nah, apalagi kan kita sudah bisa mungkin nggak cuma online ya tapi ya bisa langsung face to face juga, tapi menggunakan kayak WhatsApp video call gitu ya. Video call rame-rame kan bisa tuh sekarang. Iya. Kan? Video call grup tuh. Video call grup. Walaupun mungkin masih limit ya orang yang bisa ikut videonya ya. Ya sih nggak 1024 orang juga rame-rame. Iya cuma ngeliat bintik-bintik doang. Titik-titik aja nanti. Nah, ini WhatsApp grup, jadi kita memang ngumpulin apa sih sebenarnya grup-grup ini gitu kan. Nah, jadi bisa dimanfaatkan loh untuk komunikasi sama anggota dalam grup. Untuk sharing ilmu pastinya penting banget, karena kan kadang-kadang teman-teman saya yakin juga pada bikin kelas di dalam WhatsApp grup ini, makanya adalah si Kulwap tadi, kuliah WhatsApp gitu ya. Mendiskusikan suatu topik, kayaknya kita perlu diskusi topik mengenai produk link deh. Yuk kita bikin grupnya dan kita bahas di sana gitu kan. Nah, ini bisa Kulwap nih Papi. Kulwap tuh bisa tuh, tapi Kulwap jarang ada ya. Masalah-masalah kontak itu jarang dikeluapkan kayaknya. Nah, WhatsApp status itu sifatnya terbuka. Ya kan, karena semua informasi dapat dilihat oleh umum. Jadi kalau dipikir, aduh aku tulis aja di status. Nah, itu terbuka ya teman-teman. Jadi lebih sensitif terhadap kalau itu ada pelanggaran gitu di situnya. Jadi teman-teman harus lebih hati-hati. Next-nya apakah? Nah, jadi setelah kita paham nih Yuni mengenai kegiatan itu, ini adalah rangkumannya. Silakan teman-teman baca saja sendiri. Karena banyak banget sih. Ya, tapi yang pasti ya, yang bisa follow kalau terbuka itu semua orang pastinya ya. Terus kalau private itu tertutup hanya yang disetujui. Nah, yang melihat akun private yang kamu follow dan yang follow kamu ini kayak ringkasan yang tadi ya sudah kita tulis di sini. Jadi teman-teman bisa melihat nih kalau di bawah ada Instagram private, kalau Facebook namanya grup, Telegram grup, WhatsApp grup, ada TikTok private juga ternyata. Jadi teman-teman bisa tahu harus berbuat seperti apa di media sosialnya ketika mau membagikan informasi baik dalam berupa promosi ataupun komunikasi. Gitu teman-teman. Dan lama ya yuk. Ini soalnya kebanyakan ini sih. Kebanyakan. Kita pelak-pelak. Nah, terus ada lanjutannya dengan si promosi dan komunikasi itu merek dagang dan hak cipta. Nah, jadi teman-teman, ini sebenarnya saya bahas kemarin di leaders meeting, kita itu mempunyai yang living ya, mempunyai merek dagang dan hak cipta, yaitu adalah nama seperti yang living essential oil, YLEO, Sip to Seal, produk kita gitu ya, nama merek produk dan sebagainya itu adalah miliknya yang living. Ya, merek dagang hak cipta itu miliknya yang living. Jadi karena sudah miliknya yang living, siapapun termasuk prepater dilarang untuk mengajukan
mendaftarkan merek daging yang living tersebut gitu ya, disahkan oh jadi punya gua deh, nggak boleh ya kan, karena kita sudah mendaftarkan merek dagang tersebut. Saya yakin sih juga teman-teman tidak ada niatan ke sana sih untuk mau mengambil ya kan. Nah ini Yon, ada yang boleh dan tidak nih Ya. untuk merek dagang ini. Yang boleh itu apa Yon? Yang pertama ini boleh menyalin dan menggunakan foto-foto, teks deskripsi produk dan layanan yang disediakan oleh Yang Living, serta video-video yang diposting di situs video online Yang Living. Misalnya kita punya Yang Living YouTube ya. Oke. Kemudian selama memang teman-teman adalah brand partner Yang Living, lagi yang bagian dari Yang Living-nya. Yes. Yang kedua itu menggunakan merek dagang Yang Living, kecuali logo perusahaan Yang Living. Karena kita juga teman-teman kan sudah punya juga logo tersendiri, yaitu logo brand partner gitu ya. Ya, kemudian hanya dalam kaitannya. Nah, balik lagi ada istilahnya limit yang dikasih ya, Pak Pia. Jadi nggak serta merta dimanfaatkan setiap keadaan dia semaksimal mungkin ya. Jadi hanya dalam kaitannya dengan pengembangan materi online dan cetak untuk digunakan dalam membangun dan mengelola bisnisnya teman-teman di Yang Living. Yes, ya. Betul. Jadi memang selama menjadi brand partner aktif, teman-teman dikasih privilege tersebut. Betul. Ya. Jadi bisa menggunakan apapun itu yang kita sediakan, kecuali logo resminya Yang Living itu nggak boleh. Ya, tapi ada juga tidak bolehnya nih. Nggak bolehnya itu menggunakan materi yang sudah dilindungi oleh hak cipta itu untuk aktivitas di luar aktivitasnya Yang Living gitu ya, tanpa izin tertulis nih, tiba-tiba dia pengen aja logonya gue bikin di sini deh, bukan kaitannya Yang Living, nah itu nggak boleh. Atau kemudian menjual materi yang mengandung propertinya tadi merek dagangnya Yang Living, misalnya bikinlah sabun terus dikasihlah merek Yang Living dijual, nggak boleh. Atau dia bikin DIY, dia namanya bukan Yang Living, cuma dia menyebutkan mengandung tips ileng-ileng apa-apa. Nah itu punyanya Yang Living misalnya, itu juga nggak boleh gitu ya. Jadi memang kita ada batasan-batasannya nih, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Makanya kita juga bilang DIY itu tidak boleh dijual ya, karena apalagi dalam mempromosikan mengandung produk Yang Living gitu. Nah, itu salah satu merek dagang dan hak cipta kita. Dan kita harus waspada nih kalau kita menggunakan media sosial. Apa aja tuh, Yon? Hati-hati atau waspada gitu ya. Kalau dulu di TV kayak ada hati-hati, waspada lah gitu ya, waspada lah gitu ya. Oke, ini terhadap satu yang namanya overclaim atau di bagian produk claim, income claim, dan juga FATS-nya. Yes. Kalau kita ulas satu-satu nih, produk claim. Oke, pertama, kategori produk Yang Living sendiri kita udah tahu ya izin edarnya sebagai apa ya Pak Pia. Tiap bulan kita akan selalu menginformasikan kepada kakak-kakak bahwa izin edarnya produk Yang Living, terutama untuk essential oil, adalah sebagai kosmetik produk. Nah, itu juga berlaku untuk skincare yang kita punya, personal care yang kita punya, sama makeup yang kita punya ya. Kemudian kalau kita lihat lagi, kita juga sebenarnya punya ada consumable produk gitu ya, food and beverage-nya kita, pangan olahan kita sebutnya, izin edarnya ya kita punya namanya Mixia Red dan juga Bloom Collagen. Itu adalah minuman sari buah sebenarnya. Minuman sari buah, ya benar sekali, tapi mixed fruit gitu ya, jus ya. Kemudian kita punya PKRT nih izin edarnya, yaitu izin edar untuk perbekalan kesehatan rumah tangga. Nah contohnya kita punya sebagian besar di rangkaian TIF ya Pak Pia, untuk produk ini gitu. Jadi gunakanlah, atau kalau teman-teman ingin mempromosikan baik itu di media sosial maupun di media komunikasi yang teman-teman sesuai dengan izin edar yang kita punya, baik lagi ya. Jadi sesuai dengan produk klaim yang kita punya. Betul. Jadi kalau dia kosmetik essential oil, tentunya tadi baik lagi ya, tidak bisa untuk menyembuhkan, mencegah atau apa lu ayo mencegah untuk atau menyembuhkan suatu penyakit gitu ya teman-teman. Kenapa baterai gua habis? Karena belum. Oh oke. Oke. Nah ini kita kurang satu loh sebenarnya, kita sekarang sudah punya suplemen. Oh iya. Ya kan kita punya suplemen, sudah rangkaian suplemen kita sudah tambah banyak, dan suplemen ini tentu akan lebih bebas kita bercerita, terutama terkait dengan suplemennya ya, kesuplemenannya tersebut gitu ya. Nah jadi nanti kita tambahin di situ produk lainnya, nambah kita sekarang.
Iya. termasuk si suplemen itu. Nah, Nih ini sebenarnya ya penjelasan untuk penjelasannya. kosmetik. Jadi itu kosmetiknya itu karena dia adalah kosmetik karena penggunaannya hanya topikal dan aromatik gitu ya. Topikal itu dioles, aromatik itu dihirup bisa Iya. melalui di diffuse gitu kan. Ini yang untuk penggunaan luar. Jadi kenapa kita selalu bilang nggak boleh loh ya nunjukin di media sosial lagi nelen-nelen minum oil gitu. Kecuali itu adalah essential oil flavoring. Ya, nah itu itu boleh. Itu sebagai perisa rasa nama izin edarnya. Ya, jadi klaim yang dilarang tadi Kak Yudi bilang tuh nggak boleh tuh drug claim, nggak boleh tuh structure function claim gitu yang merubah fungsi efek dari struktur tubuh kayak tulang-tulangnya apalah gitu ya. Third party literature ini sebenarnya adalah satu hal yang umum dan biasanya kita mengambil bahwa oh ini ternyata boleh gitu. Nah ini kita menyadur dari tempat literatur ini sebenarnya juga sesuatu yang harus hati-hati dilakukan karena kita harus lihat apakah tempat literatur yang kita sadur ini apa namanya cukup bagus atau tidak dan harus dibaca loh. Kadang-kadang pas kita baca nih literaturnya dia bilangnya bahwa diuji cobakan ke 10 orang, di mana 8 orang tidak merasakan manfaatnya, satu orang menghilang, satu orang lagi ada rasa-rasa sedikit. Nah, itu berarti tidak bisa dinyatakan sah sebagai klaim yang benar, gitu ya. Jadi harus benar-benar Dibaca secara keseluruhan ya, jadi isinya ya. betul banget. Oke, yang kedua kita punya income claim. Jadi di sini merupakan sebuah informasi baik dalam berupa kata-kata atau gambar nantinya ya teman-teman yang menunjukkan atau akan mengungkapkan pertama nih suatu tingkat atau kisaran tertentu dari potensi atau hasil nyata sebuah pendapatan atau income. Gila loh, kemarin bulan Agustus pendapatan gue di Young Living nih, pokoknya double digit. Pokoknya bisa deh beli motor satu. Nah, itu memberikan suatu kisaran potensi hasil nyata. Gitu. Terus yang kedua apa? Kemudian ya hampir sama ya Pak Pi. Sebuah hipotesa, jadi masih berupa hipotesa ya Pak Pi, ya, perhitungan pendapatan. Jadi istilahnya masih berupa Itu bayangan. kasar bayangan. Bayangan. Kalau aku ngenrol sekian orang semuanya 100 PV maka OGV ku akan sekian, aku akan begini. Wah, aku naik rank dong jadi silver. Silver itu pendapatannya berapa puluh juta nih gitu. Oke, jadi tadi ya sebuah hipotesa masih ya bentuknya. Kemudian ketiga pembelanjaan sebuah lifestyle ya yang dikaitan dengan ya, total pendapatan yang dihasilkan. Gila lo dari pendapatan bulan kemarin sih kayaknya sih aku bisa beli apartemen di SCBD. Wow. Besok sana ya, Bi. Apa ya kira-kira ranknya ya? Oke, kemudian pendapatan sesungguhnya dari seorang brand partner yang living, baik yang sudah lampau ataupun baru saja terjadi nih. Apalagi ini kan baru tanggal 10, oh masih running, ternyata commissionnya ya. Nanti agak belas-belasan nih, baru ketahuan nih bulan kemarin pendapatan saya berapa gitu ya. Jadi tahu nggak upline-ku gitu, kemarin itu dia itu yang living aja pendapatannya udah 5 kali gajinya dia di kantor loh. Masa lo nggak mau gabung sama yang living? Udah keluar aja dari kantor lo. Nah itu adalah income claim. Ya, jadi itu sesuatu yang tidak kita harapkan untuk diucapkan, apalagi di media sosial yang terekam, gitu ya. Karena kemudian tidak saja menjadi ria kalau dalam agama, tapi juga apa yang terjadi sama satu orang itu belum tentu terjadi dengan orang lain karena memang kita melihat dulu usahanya orang itu sejauh apa sih ya kan berapa waktu yang dia lakukan untuk menjalankan bisnis yang livingnya dan sebagainya itu akan berbeda. Jangan sampai ada orang yang akhirnya keluar dari kerjaannya karena diiming-imingi dengan pendapatan sama kita ini tiba-tiba tidak terjadi. Setelah 2 tahun dia ngamuk deh. Mana katanya buktinya gampang jalanin yang living saya bisa dapat ternyata karena memang apakah yang dilakukan sudah betul atau sama persis seperti yang dilakukan sama orang yang sukses. Nah itu yang kemudian masih harus menjadi pertanyaan dan harus menjadi pertimbangan ketika kita mempromosikan. Jangan sampai menjadi income claim namanya di situ ya. Oke, pastikan nih teman-teman yang ingin tadi ya
mau sharing di media sosial maupun komunikasi, tahu nih tentang peraturan tentang income claim-nya kita. Pertama, pastikan kita mengutarakan sesuatu dengan jujur dan tidak menyesatkan. Jadi jangan sampai ada misleading ya, Mbak Bia, gitu ya. Kemudian jangan melebihkan yang memang kenyataannya cuma dapat double 1 digit, teman-teman bilang di dramatisir, saya dapatnya 2 digit gitu lah, lebih gitu ya. Atau tadi pastikan juga penempatan income ya income disclosure statement-nya atau IDS-nya itu terlihat jelas dan terlihat. Jadi kalau teman-teman sharing, di virtual office kita punya selembar gitu ya, kayak lembaran PDF ini tentang IDS ini Pak. Jadi bisa digunakan juga teman-teman, atau bisa teman-teman taruh di bio teman-teman mengenai IDS ini. Jadi pada saat teman-teman bilang tentang atau bercerita tentang pendapatan atau income, nah teman-teman bisa merujuk nih. Daripada kita yang pamer nih ya, Asik. kita suruh aja IDS kita yang berbicara gitu kan. Silakan cek untuk pendapatan berapa dari yang living di IDS kami gitu. di dalam bio misalnya. Iya. Dan jangan menjanjikan pendapatan kaya raya deh lo pokoknya gitu. Benar. Tidak bisa gitu ya. Kemudian hindarilah luxury lifestyle claim. Liburan di Bora-Bora karena kemarin berhasil hit 3 digit pendapatan dari yang living. Oke. Kemudian tidak menampilkan financial record. Kita sebutin mungkin di pihak office kan teman-teman bisa lihat berapa pencapaian pendapatan teman-teman di bulan yang sudah berjalan gitu ya. Nah itu jangan di capture terus langsung serta-merta di post gitu ya di media sosial maupun di media komunikasi. Aduh itu benar-benar tidak. Ya kita bahasa orang lagi ya itu dilarang gitu ya. Betul sekali. Nah, itulah makanya kemudian ngomong tentang media sosial, kan juga kita ngomongin promosi dan komunikasi, jadi ingetin lagi nih, paid ads nih jadinya gitu kan. Nah, paid ads ini sering banget diingetin, tapi memang sering banget juga kita temukan pelanggaran paid ads, ya kan. Nah, aturan utama untuk diingat bahwa paid ads ini sebenarnya dibuat hanya informasi untuk kelas atau aktivitas yang akan kita bikin. Ya. Misalnya, kenali essential oil yang living, hari kapan, jam berapa, pembicara siapa, lokasi di mana, HTM sekian, udah desit itu saja. Tapi kemudian berkembanglah, kan nggak menjual, kan kita pengen ngasih tahu apa sih oil yang living, kita pengen ada gambarnya. Gambar sekali lagi sebenarnya adalah milik yang living, ya kan? Dia tidak boleh disebarluaskan semudah itu. Makanya kita akhirnya membolehkan, oke deh kalau ada gambar produknya itu berarti trademark kita ya, boleh. Tapi hanya sepertiga. Kalau bentuknya karusel, semua slide-nya hanya sepertiga gambarnya. Ya. Maksimal sepertiga bidang dari per flyer ya teman-teman. Jadi kalau kayak karosel berarti kan misalnya teman-teman mau buat 10, karena setahu aku maksimum 10 satu karosel gitu ya. Jadi 10-10-nya maksimum treatment yang bisa teman-teman gunakan hanyalah maksimum sepertiga bidang dari masing-masing flyer tersebut ya. Betul banget. Terus tapi sekarang lagi berkembang lagi kita gitu kan, menampilkan flyer promo resmi dari yang living. Jadi kan tadi Yuni bilang ada MailChimp. MailChimp kan teman-teman dibagi itu di akhir bulan biasanya untuk promosi bulan depan, ya kan? Nah itu kan ada tuh flyer-flyer promosi bulan depan apa aja. Nah itu silakan deh teman-teman manfaatkan. Tapi kemudian boleh di paid ads kan. Kalau dimasukin ke dalam feed mah itu terserah. Cuman kalau di paid ads kan ini kan yang baru ya, yang boleh tapi tidak menambah atau mengurangi isi dari flyer tersebut. Udah as it is aja, captionnya pun tidak ada. Gitu ya. Terus menampilkan flyer resmi aktivitas yang living. Nah, aktivitas yang living itu seperti apa sih? Kayak BCA Expo, terus kayak kemarin Essential Day, terus apalagi lah yang aktivitas yang dibuat sama yang living. Teman-teman boleh mempromosikan, apalagi kalau kita ternyata menjadi tim, salah satu tim yang menjaga nih acara tersebut. Boleh, teman memang hanya flyernya saja yang ditulis, caption itu boleh ada tambahan. Kalau kita biasanya akan menginformasikan setiap sebelum event, kita kumpulin tuh teman-teman yang bertugas, kita cerita apa sih yang boleh, apa yang tidak boleh, dan kadang-kadang kita memberikan caption, tapi intinya hanya ajakan. Iya. Datang yuk. Jam-jamnya kadang-kadang berbeda ya. Mungkin teman-teman mau operasi secara spesifik jam tertentu, teman-teman lagi berjaga, boleh informasinya untuk ajakan di jam tertentunya teman-teman jaga aja. Yes, dan pastinya tidak untuk berjualan.
menampilkan kan juga. NFR atau bentuk video, walaupun yang ditampilkan adalah misalnya, tapi kan video yang saya tampilkan ini adalah kelas saya atau aktivitasnya yang living di Essential Day, tapi kemudian di videoin, di ads-kan, itu tidak boleh ya. Jadi memang isinya sebenarnya hanya untuk ngasih tahu, nih kita punya acara ini loh gitu. Gitu sih paid ads. Oke. Ya selesai. Kita pas loh sejam kurang. Oke. Itu teman-teman boleh di stop share copy. Wah, enak sekali ya Kak Susi, komisinya bisa buat jajan seblak loh. Tapi sewarung-warungnya. Tapi sewarung-warungnya, seabang-abangnya juga. Waduh, aku mau dong. Aku belum pernah ngicipin seblak. Sama aku juga belum punya. Katanya Iya sih kan? enak. Nah, itu tadi Oke. teman-teman mengenai sosial media, promosi dan komunikasi. Mungkinkah ada pertanyaan? Kayaknya sih sudah cukup jelas karena rata-rata pemain media sosial semua gitu ya paham. Di sini kami hanya menjelaskan bahwa ada batasan-batasan atau ada hal yang perlu patut dipahami ketika kita mempromosikan sesuatu atau mengkomunikasikan sesuatu lewat sosial media, di mana akhirnya kalau kita paham akan aturan itu kita jadi nyaman tuh ini. Oh berarti gue bisa nih promosi ini, oh berarti gue ngomongnya harus begini nih, hati-hati nih jangan sampai produk claim, oh income claim, oh ngomong ini di grup aja deh yang tertutup misalnya. Dan pastikan selektif lagi untuk melihat siapa aja kita bisa bawa nih ke grup tertutupnya kita.